Loading. Oke, baik. Kita hari ini akan belajar tentang kualitas simpulan. Nah, kan kalian pasti udah mengerjakan soal-soal airdrop ya, atau mungkin sudah pernah gitu menyaksikan atau mencari-cari di internet suatu soal atau pakai soal tentang kualitas simpulan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membedahnya dan sekaligus selama 1,5 jam ke depan kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi tentang yang namanya kualitas simpulan. Oke, nanti kalau misalnya nih kalian semua itu ingin berdiskusi secara langsung, bisa langsung aja klik di bawah ini, langsung aja chat gitu. Nanti akan aku bahas ya, akan aku balas. Tapi saya harapkan nih audiens semua, peserta semua bisa menonaktifkan dulu mikrofonnya biar kita itu lebih enak belajarnya gitu ya. Oke, baik. Nah, kualitas simpulan, kalian kan pasti udah inilah, udah sering-sering banget ya ngeliat-ngeliat tipe-tipe soalnya kualitas simpulan. Tapi jangan salah, kualitas simpulan itu maksudnya yang gimana Kak? Apakah yang manakah pernyataan berikut yang merupakan pernyataan pasti benar? Nah, itu bukan seperti itu tipenya, bukan. Tapi untuk tipe soal di kualitas simpulan itu terdiri, yang pertama itu nanti kalian akan diberikan suatu bacaan. Nah, biasanya bacaan ini mengandung syarat-syarat. Kayak misalnya untuk menjadi kaya itu kalian harus menjalankan ritual gitu. Nah, itu suatu syarat ya. Nah, terus nanti juga disediakan yang namanya simpulan. Nah, terus kita disuruh untuk mencari apa sih, Kak? Kita akan disuruh untuk menilai dari kualitas simpulan tersebut. Kualitas dari apa? Dari simpulan yang diberikan. Nah, untuk kualitas simpulan itu nanti kalian akan berhadapan dengan yang namanya pasti benar. Nah, pasti benar itu contohnya kayak misalnya cewek, nah itu pasti benar. Nggak akan mungkin tuh pasti salah, mungkin benar itu nggak akan. Jadi, seperti aku itu pasti benar, bukan pasti salah. Oke? Camkan itu. Pasti salah, lalu juga kita akan bertemu dengan yang namanya mungkin benar, lalu juga ada yang namanya tidak dapat dinilai. Dapat dinilai, lalu juga ada yang namanya tidak relevan. Nah, jadi nanti ada opsinya itu pasti benar, pasti salah, mungkin benar, tidak dapat dinilai, dan tidak relevan. Sebenarnya untuk kualitas simpulan sendiri, dia itu mirip sama yang namanya soal analisis bacaan. Analisis bacaan. Tapi dibalik, maksudnya dibalik gimana? Dibalik itu ya gini, enggak. Dibalik itu kayak misalnya kalau analisis bacaan itu kalian disuruh untuk menentukan manakah pernyataan di bawah ini, salah, berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan pasti benar. Terus kalian harus melihat nih opsi A, B, C, D, E, terus kalian cocokin mana sih yang dia itu pasti benar atau sesuai dengan teks. Nah, tapi kalau di kualitas simpulan itu dibalik. Jadi nanti ada simpulan dulu, baru kita itu disuruh mencari apakah simpulan tersebut dia pasti benar, pasti salah, atau mungkin benar atau tidak dapat diketahui dan tidak dapat dinilai. Gitu. Oke. Nah, gimana caranya untuk menentukan kualitas simpulan? Ya tinggal dipilih aja, dipencet aja yang menurut kalian itu benar, tapi nggak semudah itu. Jadi caranya itu yang pertama, yaitu sebuah informasi, ini ya seperti yang udah tadi aku bilang ya, jadi kalian harus perhatikan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu harus diperhatikan.
Nah, biasanya itu terdiri dari 2 sampai dengan 5 syarat. Tapi bisa lebih dari 2, bisa lebih dari 5 maupun kayaknya kalau kurang dari 2 sih susah ya. Tapi bisa aja syaratnya cuma satu gitu. Tapi bisa aja kayak gitu. Tapi banyak 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 contoh soal yang di PU tahun lalu itu ada 2 sampai 5 syarat aja, nggak pernah lebih gitu. Nah, di sini 2 sampai 5 syarat ini kalian harus harus perhatikan. Kenapa bisa diperhatikan? Karena nanti akan berkaitan dengan kualitas simpulan yang akan kalian cari. Dan tolong juga perhatikan konjungsi. Kalau konjungsinya itu dan, pastinya semua syarat harus terpenuhi. Kalau atau boleh salah satu aja. Kayak misalnya Azarin cantik, pintar, rajin menabung. Terus kalian harus mendeskripsikan Azarin dalam satu kata aja. Ya udah kalian boleh tuh milih cantik, baik, pintarnya itu boleh salah satu aja. Tapi kalau misalnya nih untuk menjadi seorang Azarin, Anda harus menjadi untuk bukan untuk menjadi primadona, Anda harus pintar, aktif dalam kegiatan organisasi, dan rajin menabung. Nah, kalau seperti itu harus dilaksanakan semuanya, tiga-tiganya. Kalau misalnya salah satunya itu enggak dilaksanain, otomatis nanti akan gugur, akan tidak valid gitu ya. Nah, selain itu, kalian harus tahu dasar-dasar dari masing-masing opsi. Kayak misalnya pasti, apa sih yang dimaksud pasti benar? Ketika apa pernyataan itu dijadikan pasti benar, didefinisikan pasti benar. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelum kita masuk ke pasti benar, ada nggak yang ingin ditanyakan dulu dari materi di atas? Jangan kita bahas materi-materi yang belum terjadi, belum dibahas. Jadi kita bahas yang lalu-lalu aja. Tapi ini bukan gagal move on ya, tapi kita flashback. Kita apa namanya? Kalau kalau kembali ke belakang tuh apa namanya? Feedback, bukan feedback. Bener ya, flashback? Iya, flashback. Kita putar balik. Oke, gimana Bang Dodo? Kak, itu tolong di scroll ke atas Kak tadi. Oke, ini Lagi, yang paling atas. yang paling atas ini. Nah, ini maksudnya gimana Kak? Bacaan syarat simpulan. Tadi, jadi kalian itu di kualitas simpulan, kalian akan menghadapi soalnya itu gini, ada bacaan. Bacaannya itu terdiri dari syarat-syarat, lalu juga nanti akan terdiri dari simpulan. Jadi di soal itu, soal nantinya itu kalian akan dapat bacaan, syarat-syarat, lalu ada simpulan juga. Nah, nanti pertanyaannya itu kalian harus menentukan simpulan tersebut itu masuk ke pasti benar, pasti salah, mungkin benar, tidak dapat dinilai atau tidak relevan. Gitu Bang Dodo. Oke Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oh iya, oke. Oke, aku pelan-pelan ya. Gimana, Ki? Iya, gimana, Ki? Kamu nanya maksudnya analisis bacaan tapi dibalik tuh apa ya? Oke, jadi maaf ya, maaf ya. Jadi analisis bacaan itu kan nantinya itu kalian, jadi gini, di UTBK penalaran umum itu kan ada beberapa tipe soal nih, ya kan? Ada yang namanya analisis bacaan dan juga ada kualitas simpulan. Mereka itu mirip-mirip. Apanya mirip-mirip dasar materinya? Materinya itu tentang pasti benar, pasti salah, mungkin benar, tidak dapat dinilai, tidak relevan, dan lain-lain. Ya kan? Nah, tapi di analisis bacaan itu kalian itu pertanyaannya tuh gini, manakah berdasarkan informasi di atas, manakah
pernyataan di bawah ini yang merupakan pasti benar. Jadi kalian harus menentukan simpulan atau pernyataan yang pasti benar terkait dengan teks yang ada. Tapi kalau kualitas simpulan itu kita diberikan bacaan dan juga simpulannya, dan nantinya kita itu disuruh menilai simpulan itu masuk ke pasti benar, pasti salah, mungkin benar, tidak dapat dinilai atau tidak relevan. Kalau misalnya masih bingung, nanti aku kasih contohnya ya. Oke, gimana? Paham, Kak? Kasih. Oke, sama-sama. Gimana? Ki, satu lagi ya. Halo? Oke, nggak ada lagi ya. Oke. Ini ada yang nanya, Kak, cara bedain kata dan sebagai konjungsi yang menunjukkan rincian atau sebagai syarat yang harus dipenuhi semua. Misal ada 3 syarat, titik-titik, koma titik-titik, dan titik-titik. Dan di sini itu maksudnya semua syarat harus terpenuhi, Kak, atau cuman emang struktur kebahasaan aja. Kalau 3 syarat gini, soalnya suka bingung. Misalnya gini, aku kasih kalian itu contohnya kereta api. Ketika kalian itu mau naik kereta api, kalian harus menyiapkan tiket kereta api, KTP, dan surat sehat. Coba deh, kalau misalnya kalian hilangin salah satunya, tiket kereta apinya kalian nggak bawa, kalian cuma bawa surat sehat dan bawa KTP aja, otomatis satu syaratnya itu kan nggak terpenuhi, dan juga kalian nggak akan bisa naik kereta. Jadinya kalau kayak gitu, dia harus terpenuhi semua kalau pakai dan. Nah, kalau untuk di kualitas simpulan, soal-soal yang kayak gini, untuk dan itu pasti menunjukkan keseluruhan syarat harus terpenuhi. Tapi kalau atau itu boleh salah satu aja. Oke, iya, maaf ya. Nanti kalau ada yang ingin diulang, bilang aja. Oke, kita next ya. Nah, kita masuk ke pasti benar. Jadi, ketika kita itu punya pernyataan atau punya simpulan yang pasti benar, itu pasti tidak ada celah bagi simpulan untuk salah, atau tidak ada celah bagi pernyataan itu untuk salah. Oke, ini dimasukin dulu pelan-pelan aja dulu. Nah, contohnya itu ini aku kasih contoh pernyataan aja ya. Jadi ini di luar konteks kualitas simpulan itu aku kasih contoh misalnya em, Presiden Indonesia bernama Prabowo. Kalau kalian menemukan pernyataan ini, kalian pasti bilang ini pernyataan pasti benar. Nggak mungkin salah. Nggak ada celah sedikit pun untuk salah. Ya kan? Betul kan? Kayak misalnya contohnya lagi, em, kalau misalnya aku punya kata-kata, Azarin selalu selalu cerewet. Nah, kalau seperti ini, dia bukan pasti benar. Bukan pasti benar. Kenapa bukan pasti benar? Karena dia ada celahnya. Loh, siapa tahu Kak Azarin lagi capek, terus dia diem. Berarti kan Kak Azarin nggak selalu cerewet. Nah, itu yang namanya belum pasti benar atau bukan pasti benar. Oke, paham ya untuk pernyataan yang dasar-dasar ini dulu. Oke. Tapi kan itu asumsi, Kak. Nah, makanya kalau misalnya masih bisa dikasih asumsi, masih ada opini lain, berarti dia bukan pasti benar. Pasti benar itu kayak fakta lah istilahnya gitu, bukan opini. Kalau pasti benar, gitu. Celahnya dari asumsi kita atau sesuai teks, Kak? Ya dari asumsi kita juga bisa. Jadi misalnya kalau Presiden Indonesia bernama Prabowo, itu kan benar-benar kita nggak bisa nambahin asumsi. Kita nggak akan punya opini lain selain itu. Kan kita nggak bisa ngomong, Presiden Indonesia bernama Anies, kan nggak bisa gitu kan? Karena faktanya
Karena faktanya Presiden Indonesia bernama Prabowo. Nah, itu yang namanya pernyataan pasti benar. Jadi nggak ada celahnya. Tapi kalau misalnya aku bilang, ih Kak Azari selalu cerewet. Nah, kalau kayak gitu kan dia ada asumsi lain, ada opini lain yang bisa ditepis. Nah, kalau kayak gitu, jadinya itu pernyataannya nggak pasti benar. Jadi ada celahnya gitu. Oke, aman ya. Terus misalnya ada yang ngomong, Cristiano Ronaldo merupakan seorang pemain bola. Nah, itu juga pernyataan pasti benar. Karena ya emang dia merupakan merupakan seorang pemain bola gitu. Pokoknya kalau misalnya kalian, ini pasti benar atau enggak ya, kalian coba deh lihat pernyataan tersebut atau simpulan tersebut, kira-kira masih nggak sih, masih bisa nggak sih dimasukin opini kalian? Kalian masih bisa berasumsi-asumsi nggak sih? Kalau misalnya masih bisa berasumsi-asumsi, berarti itu bukan pasti benar. Oke? Fix ya. Nanti ini aman. Pokoknya aku akan bahas satu persatu dulu, nanti aku akan kasih contohnya. Oke. Kita next. Nah, selanjutnya pasti benar itu juga ketika semua syarat terpenuhi. Nah, maksudnya semua syarat terpenuhi itu seperti apa? Misalnya, aku kasih contoh untuk menjadi kaya, kita harus kita harus menjaga lilin, menyediakan bunga, Tuh. dan tidak memiliki rambut. Terus ada kata-katanya Weni selalu menjaga lilin, menyediakan uang dan botak sehingga ia dapat kaya. Kualitas simpulannya apa? Ini contohnya aja. Tolong kalau misalnya mau ditulis, terus mau di-share catatannya ke Twitter, tolong ya diganti ya. Baiknya sih diganti contohnya. Karena yang ada nanti huru hara ya. Ntar kayak ada yang ngomong, em, iya Kak Azarin sukanya ngasih contohnya tuh nggak relate, aneh-aneh. Terus kayak ini gimana sih alternatifnya menyediakan contoh soal yang seperti ini? Oke, jadi ini kita lihat dulu ya, kita bedah dulu strukturnya. Jadi ini ada struktur bacaan, struktur syarat-syaratnya. Aduh, jelek banget ini nggak kelihatan, aku ganti. Ini ada syarat-syaratnya, terdiri dari syarat, ya kan? Ada syarat-syaratnya. Nah, terus di sini ini ada simpulan. Nah, kualitas simpulannya itu gimana? Otomatis kita harus melihat dari simpulan di sini apakah sesuai dengan yang dikatakan bacaan yang ada. Di sini ada 3 syarat. Untuk apa? Untuk menjadi kaya. Kita harus yang pertama menjaga lilin. Kenapa menjaga lilin? Nah, dia itu punya warung gitu loh guys, punya warung. Terus kebetulan lampunya mati. Jadi harus jagalah lilinnya biar nggak gelap-gelapan. Terus kalau misalnya ada yang mau beli bisa gitu loh. Maksudku tuh seperti itu. Jadi untuk menjadi kaya, yang pertama kita harus menjaga lilin. Yang kedua, menyediakan bunga.
Nah, karena ini kan memang jualannya kan jualan bunga ya, kalau nggak nyediain bunga kan nggak ada yang beli gitu. Dan tidak memiliki rambut karena rambut itu kan mahal perawatannya. Jadi kalau misalnya botak kan otomatis dia bisa bisa lebih hemat gitu ya untuk menjaga rambutnya, menjaga rambutnya untuk mengurangi perawatan rambutnya itu. Ini syarat yang ketiga. Oke, ada tiga syarat. Nah, di sini ada pernyataan lain. Ada pernyataan lain. Ini sebenarnya bukan. Simpulannya tuh bukan ini. Jadi simpulannya itu di sini. Ia dapat kaya. Ini simpulannya. Nah, kita lihat nih simpulannya itu betul? Apakah betul gitu ya. Jadi di sini ada kata-kata Weni selalu menjaga lilin. Oke. Yang pertama berarti dia syaratnya terpenuhi. Yang kedua, menyediakan mawar. Nah, mawar itu adalah salah satu jenis bunga. Berarti ini yang kedua dia terpenuhi. Lalu yang ketiga, dan botak. Nah, ini ada kata-kata tidak memiliki rambut. Berarti kan botak ya, otomatis syarat yang ketiga terpenuhi. Nah, kita lihat nih simpulannya. Apakah simpulannya itu sama dengan tujuan syarat-syaratnya itu? Nah, ini kan ada tiga syarat. Tujuan syaratnya itu untuk apa sih? Untuk menjadi kaya. Ya kan tujuannya itu kan untuk menjadi kaya dan ternyata simpulannya itu juga selaras nih, ia dapat kaya atau dapat menjadi kaya. Ternyata juga untuk tiga-tiganya syarat-syaratnya itu semuanya selaras atau semuanya terpenuhi, otomatis kualitas simpulan di sini itu adalah pasti benar. Karena semua syaratnya itu terpenuhi dan memang simpulannya dan tujuan syaratnya pun dia selaras. Sama-sama untuk menjadi kaya. Weni dapat kaya. Oke, gimana? Aman? Enak banget ya, aku juga pengen tidur. Aku tuh aku baru pulang kantor. Aku habis dinas Perjadin gitu. Habis Perjadin, guys. Loh, bunga kan nggak selalu mawar, Kak. Nah, di sini itu kan dia cuma dibilangnya menyediakan bunga. Kalau menyediakan bunga terus kita menyediakan mawar, kan nggak masalah. Dia tetap memenuhi syaratnya. Beda halnya kalau misalnya syaratnya menyediakan bunga, tapi kita menyediakan air. Nah, itu yang nggak boleh. Terus kayak misalnya nih, menyediakan air putih. Terus ternyata kita menyediakan le mineral. Nah, le mineral itu kan salah satu jenis air putih. Jadi itu boleh-boleh aja. Karena memang terpenuhi kan? Gitu. Oke. Aman. Mama, aku di AE. Oke, kita next ya. Kita next dulu. Ini nanti yang pertanyaan-pertanyaannya di next ya. Karena ini aku akan bahas dulu sampai akhir. Oke, untuk yang pasti benar kita clear ya. Kita next. Selain itu, tidak ada yang berlawanan. Maksudnya tidak ada yang berlawanan seperti apa? Misalnya di sini nih, em, misalnya di sini bukan botak, tapi si Weni-nya itu punya punya rambut punya rambut seperti upin. Nah, kalau punya rambut seperti upin, upin itu kan ada satu helai rambut, iya kan? Berarti dia memiliki rambut dong. Nah, antara Weni yang punya rambut seperti Upin dan syaratnya itu tidak memiliki rambut, otomatis kan berlawanan. Ya kan? Dia berlawanan sekali yang harusnya tidak memiliki rambut, tapi malah punya rambut seperti Upin. Nah, kalau seperti ini, simpulan di sini itu bukan pasti benar. Ya kan? Jadi kalau misalnya mau pasti benar,
lihatlah syarat-syaratnya itu tidak ada yang berlawanan. Gitu. Oke. Kita next. Nah, mungkin benar ini yang sering-sering kayak ditanyain ya. Nah, mungkin benar itu ketika dia ada celah untuk benar, ada celah untuk salah. Jadi misalnya gini, misalnya bangunan bangunan bukan bangunan Monas kayak bangunan Monas adalah bangunan yang tinggi. Nah, pernyataan itu bisa aja benar, tapi bukan pasti benar. Karena tinggi itu relatif, tinggi itu opini. Ya kan? Jadi kalau seperti itu, dia pernyataannya mungkin benar. Kayak misalnya, Kak Azarin punya banyak uang. Nah, kalau kayak gitu juga pernyataannya itu merupakan mungkin benar. Karena bisa aja menurut aku punya 50 juta itu dikit. Tapi menurut orang lain itu udah banyak. Nah, itu kan opini ya. Bisa aja benar, bisa aja salah. Jadi dia kayak bisa diselipin opini. Nah, tapi kalau kalian yang pasti benar, kayak misalnya Monas memiliki ketinggian setinggi 50 meter. Nah, kalau kayak gitu kan dia based on data atau berdasarkan data. Kalau seperti itu ya dia fakta, dia pasti benar pernyataannya. Gitu. Nah, di sini juga mungkin benar itu ada celah simpulan salah. Gitu. Nah, aku kasih contoh aja ya. Aku kasih contoh. Ini contoh. Aku kasih contoh misalnya terdapat 3 syarat, ya kan? Terdapat 3 syarat, tapi ini ada syaratnya. Syaratnya itu ketika simpulan dan tujuan syarat itu selaras. Nah, aku kasih contoh seperti ini ya. Nah, maksudnya selaras itu seperti apa? Jadi ini berlaku ketika simpulan yang di sini dengan tujuan syaratnya itu untuk menjadi kaya. Syaratnya ini. Berarti kan tujuannya itu kan untuk menjadi kaya. Dan simpulannya itu ia dapat menjadi kaya atau ia dapat kaya. Nah, itu kan selaras tuh tujuan dengan simpulannya. Baru boleh pakai yang ini. Contoh ini. Aku kasih contohnya seperti itu ya. Nah, misalnya nih, ada 3 syarat. Nah, 3 syaratnya, ketika dia terpenuhi semua, otomatis simpulannya itu menjadi pasti benar. Oke. Nah, tapi ketika ada 2 syarat terpenuhi dan 1 syarat yang abu-abu atau tidak diketahui, simpulannya akan menjadi mungkin benar. Oke. Contohnya, ini warna apa ya yang bagus ya? Ini aja gitu. Contohnya, untuk menjadi ketua OSIS, siswa harus pintar, baik, dan rajin menabung. Tias, pintar, dan baik. Sehingga ia menjadi ketua OSIS. Oke, kita lihat di sini.
Ada syaratnya. Jadi tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk menjadi ketua OSIS, sorry. Untuk menjadi ketua OSIS dan memang simpulannya juga tentang ia menjadi ketua OSIS. Berarti selaras ya. Kalau udah selaras, kita cek syarat-syaratnya itu terpenuhi nggak sih? Yang pertama, untuk menjadi ketua OSIS, ternyata siswa itu harus pintar, harus baik, dan rajin menabung. Nah, ternyata di sini itu diketahui ada dua syarat yang terpenuhi oleh Tias, yaitu yang pertama pintar, dan yang kedua itu syaratnya baik, sehingga ia dapat menjadi ketua OSIS. Nah, kenapa sih seperti ini itu jawabannya itu akan menjadi mungkin benar? Karena yang pertama, ini kan berarti tinggal ada satu syarat yang tidak diketahui. Ya kan? Tinggal ada satu syarat yang dia itu tidak diketahui. Otomatis kemungkinan yang pertama itu Tias, pintar, baik, dan rajin menabung. Yang kedua, kemungkinan kedua itu Tias pintar, baik, dan tidak rajin menabung. Oke, ketika ada kemungkinan yang pertama, ketika misalnya Tias itu rajin menabung, otomatis jawabannya, simpulannya itu akan menjadi pasti benar. Karena tiga-tiganya terpenuhi. Ya nggak? Nah, tapi ketika kemungkinan yang kedua ini terjadi, yakni si Tias tidak rajin menabung, otomatis simpulan ketika ia menjadi ketua OSIS itu akan menjadi pasti salah. Nah, di sini kan tinggal ada dua kemungkinan jawabannya, antara pasti benar atau pasti salah. Balik lagi ke definisi mungkin benar. Kalau misalnya mungkin benar, dia ada celah untuk salah. Tapi dia bisa saja jadi benar. Ya kan? Jadi ada dua kemungkinan juga. Dia akan menjadi benar atau dia akan menjadi salah. Nah, sama halnya dengan seperti ini. Ketika ada satu syarat yang dia tidak diketahui, otomatis tinggal ada dua kemungkinan, simpulannya itu akan menjadi pasti benar atau pasti salah. Jadinya untuk di sini ada dua syarat terpenuhi, ini dua syarat terpenuhi, dan satunya itu tidak diketahui atau abu-abu, jawabannya simpulannya menjadi mungkin benar. Gitu ya. Sabar ya guys, nanti nanti pertanyaan-pertanyaan kalian akan aku jawab. Kalau misalnya ada yang berbeda nanti aku jawab. Kalau mungkin salah itu jarang karena dia sama aja kayak mungkin benar. Dia bisa saja jadi salah, bisa aja jadi benar. Makanya kan cuma 5 tuh opsinya, pasti benar, pasti salah, mungkin benar, tidak dapat diketahui, tidak relevan dan tidak dapat dinilai. Gitu. Kenapa nggak pasti salah? Karena di sini itu masih ada kemungkinan untuk dia itu syaratnya terpenuhi semua. Ya kan? Karena kan yang satunya kan kita tidak diketahui tuh dia bakal rajin menabung atau tidak. Nah, kalau misalnya nih dia rajin menabung, otomatis dia bisa menjadi ketua OSIS. Tapi ketika dia tidak rajin menabung, dia bisa menjadi ketua OSIS. Jadinya dia tidak pasti salah karena kan masih ada kemungkinan untuk benar. Gitu.
Itu adalah ini salah satu contoh yang mungkin bisa diperhatikan ya. Kenapa aku bilang ini mungkin benar? Karena tinggal ada dua kemungkinan, dia akan menjadi benar atau menjadi salah gitu. Tuh. Tias pintar, baik, dan tidak jajan. Ini jadi mungkin benarkah? Enggak. Ah iya iya Mas, sorry sorry. Dia akan mungkin benar. Kenapa? Karena tidak jajan itu menjadi abu-abu. Tidak jajan kan berarti oh kemungkinan dia itu bisa aja rajin menabung tuh karena dia tidak jajan. Jadi ada satu syarat yang dia itu abu-abu. Dia akan menjadi mungkin benar. Oke, kita next dulu ya. Emang ini itu sering banget, apa ya namanya, sering banget berbeda-beda. Ada yang ngomongin mungkin benar, ada yang ngomongin, ada yang ngomongin dia itu tidak dapat dinilai. Tapi kalau tidak dapat dinilai itu ketika dia benar-benar nggak bisa dipastikan atau ada beberapa kemungkinan dia itu jadi benar atau jadi salah. Nah, sedangkan kalau di mungkin benar, kalau di sini itu ketika satu syaratnya tidak diketahui, otomatis kan tinggal ada dua kemungkinan, iya atau tidak, benar atau salah. Nah, tinggal ada dua kemungkinan ini berarti kan dia bisa aja dikatakan mungkin benar karena memang dia bisa aja benar, bisa aja salah. Tuh. Ya, emang ini itu sangat banyak kontroversi. Bahkan kalau kalian lihat pembahasan di YouTube, pembahasan tryout itu berbeda semua. Tapi ketika aku benar-benar ngulik. Sebenarnya Kak Iben tuh udah aku ralat ya waktu itu aku udah ngobrol juga sama Kak Iben. Kalau itu tuh sebenarnya yang ini, cuman kayak mungkin Kak Iben lupa jadi ini nanti deh aku minta tolong Kak Iben untuk ralat ya. Tapi kemarin sih aku sempat ngobrol sama Kak Iben dan diskusi yang benar itu yang ini, yang apa? Bukan yang benar ya. Aku nggak bisa memastikan ini 100% benar, tapi kalau dari ngulik seperti ini, dia lebih condong untuk kemungkin benar. Gitu. Gitu ya. Oke, kita next terlebih dahulu. Oke, jadi untuk mungkin benar, ini aku tulis di sini. Untuk mungkin benar, itu ketika hanya tersisa satu yang tidak diketahui atau abu-abu. Pokoknya misalnya nih syaratnya ada 4 nih Kak. Oh ya berarti hanya tersisa satu yang tidak diketahui atau abu-abu. Sisanya, sisanya harus terpenuhi. Jadi misalnya nih ada empat syarat. 3 itu terpenuhi semua dan yang satunya itu dia tidak diketahui atau abu-abu. Itu jawabannya mungkin benar. Gitu ya. Jadi mau berapapun syaratnya, kalau mungkin benar itu seperti ini. Jadi misalnya nih, aku kasih contoh. Syaratnya ada 2. Ada 2. Oh, berarti satunya tidak terpenuhi. Bukan tidak terpenuhi, tapi tidak diketahui atau abu-abu. Yang satunya lagi itu terpenuhi. Kalau misalnya syaratnya ada 4 gimana? Syaratnya ada 4 ya udah berarti 3-nya terpenuhi. Satunya itu tidak diketahui. Atau abu-abu. Oke? Jadi tinggal satu syarat aja. Hanya tersisa satu. Nah, bedain ya. Terpenuhi dan diketahui. Ketika syarat diketahui, berarti ya udah syaratnya itu ada aja. Tapi kalau terpenuhi berarti dia
syaratnya dilaksanakan. Contohnya misalnya gini, em, untuk menjadi untuk untuk menjadi seorang seniman, seseorang harus pintar melukis dan memiliki studio. Azarin memiliki studio tetapi tidak jago melukis. Nah, itu kan syaratnya kan sebenarnya diketahui ya dua-duanya, kayak Azarin ternyata ada dua nih syarat, ada dua yang diketahui, yakni Azarin punya studio dan Azarin tidak jago melukis. Nah, kalau seperti ini dia hanya diketahui aja. Kalau terpenuhi itu yang benar-benar sama kayak syaratnya atau syaratnya itu dilakukan. Itu namanya terpenuhi ya. Jadi jangan kebalikan, jangan sampai kebalik antara terpenuhi dengan diketahui. Oke, ini untuk mungkin benar. Kita next ke pasti salah. Kalau pasti salah, minimal ada satu syarat yang tidak terpenuhi atau berlawanan. Oke. Nanti yang kalau mau minta ulang nanti aku akan kasih contoh biar sekalian ngonekin gitu ya, ngonekin sama materi mungkin benar. Nah, kalau simpulan pasti salah, itu minimal ada satu syarat yang tidak terpenuhi atau berlawanan. Loh kan kalau misalnya ada dua syarat, ya udah kalau ada dua syarat dia pasti salah juga. Karena minimal kan ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Dan juga kalau pasti salah itu tidak ada potensi untuk benar. Misalnya, aku kasih contoh pernyataannya pasti salah ya. Menteri Keuangan adalah Ibu Sri Mulyani. Sorry, salah. Ibu Azarin. Ini Menteri Keuangan Indonesia ya. Nah, contohnya kayak gini. Nah, Menteri Keuangan Indonesia adalah Ibu Azarin Amin. Tapi nyatanya untuk saat ini kan Menteri Keuangan Indonesia adalah Bu Sri Mulyani. Jadi, dia itu sama sekali tidak ada potensi untuk benar. Nggak ada yang mungkin ngomong kayak, enggak, Menteri Keuangan Indonesia mah Ibu Azarin gitu. Itu kan nggak mungkin kayak gitu ya. Jadi, ini merupakan pasti salah. Contohnya misalnya, contoh, setiap warga yang ingin menjadi ketua RT harus punya NPWP tinggal lebih dari 3 tahun dan punya pekerjaan tetap. Rini punya NPWP, tidak punya pekerjaan, tetapi tinggal selama 10 tahun. Terus kesimpulannya Tias bisa menjadi ketua RT. Nah, kira-kira kalau simpulan ini dia seperti apa sih kualitasnya? Kita cek.
Tujuannya itu kita harus samakan dulu apakah sama dengan simpulannya. Di sini tujuan syaratnya itu untuk menjadi ketua RT. Dan ternyata memang simpulannya di sini juga bisa menjadi ketua RT. Oke. Nah, kita lihat nih, syarat yang pertama itu harus punya NPWP. Syarat yang kedua, tinggal lebih dari 3 tahun. Syarat yang ketiga, punya pekerjaan tetap. Ini kenapa menjadi Tias? Kan di sini Rini ya? Sorry. Oke. Nah, ternyata Rini itu punya NPWP. Berarti syarat pertama, dia lolos, dia terpenuhi. Tidak punya pekerjaan. Tidak punya pekerjaan kan berarti kebalikan, berlawanan dengan syarat ketiga. Yang mana syarat ketiga itu ngomongnya punya pekerjaan tetap. Berarti syarat ketiga dia tidak terpenuhi, ya kan? Nah, syarat yang kedua dia terpenuhi, tinggal selama 10 tahun. Otomatis kan dia benar ya, syarat kedua terpenuhi. Kenapa? Karena dia tinggal lebih dari 3 tahun. Nah, di sini ada satu syarat yang tidak terpenuhi atau berlawanan dari syarat yang seharusnya. Berarti dia simpulan ini menjadi pasti salah. Kalau punya pekerjaan tapi nggak tetap, jadinya gimana? Pasti salah dong, karena kan di sini punya pekerjaan tetap. Kalau punya pekerjaannya tidak tetap, ya berarti salah, berkebalikan. Gitu. Untuk pasti salah aman ya. Kalau nggak disebutin punya enggaknya pekerjaan, ya balik lagi ke yang tadi atas materi atas, yaitu mungkin benar. Nah, selanjutnya ini kalau misalnya kita nggak cukup waktunya sampai jam 9 lebih 10 itu nggak cukup waktunya, kita akan next di pertemuan selanjutnya. Tapi pertemuan selanjutnya sebenarnya memang masih membahas tentang kualitas simpulan ya, tapi lebih ke pengerjaan soalnya dan nanti ada kuisnya gampang-gampang dulu kok. Jadi untuk fundamental aku kasih kuis yang gampang-gampang dulu. Tapi nanti kalau misalnya kuisnya itu em, kalau misalnya udah selesai fundamental, kita bakal ngebahas soal yang lebih gampang lagi. Ini kalau misalnya ada anak alter yang tahun kemarin itu pasti bilang kok kalau soal-soal Kak Azani itu gampang-gampang. Kak lapar Kak, aku juga lapar. Aku belum makan. Kok mirip kayak mungkin benar ya? Kalau pasti salah itu kebalikan sayang-sayangku. Di sini kan ada ngomongnya punya pekerjaan tetap, tapi di sini ngomongnya tidak punya pekerjaan. Nah, kalau tidak punya pekerjaan kan otomatis benar-benar tidak terpenuhi ya kan sayangku. Kalau misalnya disuruh harus punya laptop tapi tidak punya laptop, ya itu kan berarti tidak terpenuhi kualifikasinya. Nah, tapi kalau mungkin benar, itu kayak misalnya gini, em, dia sedang mengurus NPWP. Kalau sedang mengurus NPWP, berarti kan dia abu-abu. Bukan abu-abu, dia bukan, sorry, aku kasih contoh yang lain aja. Kayak misalnya, kalau mungkin benar itu kayak di sini, Tias siswa harus pintar. Ternyata si Tias ini suka belajar matematika. Nah, suka belajar matematika dengan pintar itu kan nggak sama. Itu masih abu-abu, ya kan? Nah, berarti itu mungkin benar. Tapi kalau misalnya Tias memiliki peringkat 1 dari bawah, kalau kayak gitu, berarti kan dia bisa dikatakan dia kurang pintar. Kalau seperti itu, dia pasti salah. Gitu. Kak,
kenapa nggak mungkin benar? Kan dia cuma nggak punya pekerjaan. Katanya kalau misalnya ada satu yang abu-abu itu ketika dia itu belum bisa dipastikan kebenarannya. Jadi tapi masih bisa benar, gitu loh. Nah, kalau di sini itu kan dia bener-bener, mana nih? Dia bener-bener nggak punya pekerjaan tetap. Kalau nggak punya pekerjaan tetap kan berarti dia kebalikan, berlawanan dari syaratnya. Berarti pasti salah gitu loh. Jadi dia tidak terpenuhi syaratnya. Gimana? Aman? Sampai sini dulu. Syarat tidak terpenuhi itu ketika syaratnya berkebalikan. Oke, syarat tidak terpenuhi itu, tapi aku jujur sangat-sangat applause sama Babe. Babe tuh kadang-kadang tuh sampai kayak gitu. Tapi tapi aku enggak sih, aku masih bisa. Jadi, kalau tidak terpenuhi, itu dia benar-benar tidak terpenuhi gitu loh. Kalau misalnya gini deh, kalian untuk naik kereta, kalian harus punya tiket kereta api. Kalau misalnya kalian tidak punya tiket kereta api, kira-kira kalian masih bisa nggak untuk naik kereta? Kan nggak bisa. Ya kan, berarti kan itu kan salah simpulan ketika ngomongnya kayak, oh kamu masih bisa kok naik kereta api tanpa tiket. Padahal jelas-jelas peraturannya itu harus membawa tiket kereta api. Kalau kayak gitu kan dia tidak terpenuhi. Itu. Oke, kita next. Kita naik ke simpulan tidak relevan. Simpulan tidak relevan itu ketika simpulan atau keterangan tambahannya itu berbeda dan out of topic dari informasi yang ada. Contohnya, seseorang harus memakai baju putih dan sepatu hitam untuk tes CPNS. Rio memakai baju putih dan sendal hitam. Rio dapat lolos menjadi PNS gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Syaratnya, ini tujuan syaratnya itu apa? Untuk tes CPNS. Jadi ketika kita mengikuti tes CPNS, seseorang itu harus memakai baju putih dan sepatu hitam. Nah, ternyata Rio itu memakai baju putih dan sendal hitam, sehingga Rio dapat lolos menjadi PNS. Nah, ini simpulannya. Nah, kita lihat antara simpulan di sini dapat lolos menjadi PNS dan di sini syaratnya itu apa? Syaratnya itu untuk tes CPNS. Tes CPNS dan lolos menjadi PNS itu berbeda. Nah, seperti ini kalau misalnya kayak gini, dia itu berbeda, otomatis dia simpulannya tidak relevan. Nah, orang di sini syarat-syaratnya itu baju putih dan sepatu hitam itu kan untuk tes CPNS. Kok tiba-tiba si Rio dapat lolos menjadi PNS?
dia itu kan nggak selaras, dia out of topic. Syarat-syaratnya nggak tentang lolos PNS, kok tiba-tiba lolos menjadi PNS. Nah, itu yang namanya tidak relevan. Meskipun sama-sama ngomongin tentang CPNS, tentang ngomongin PNS, tapi dia tetap tidak relevan. Karena yang satu dengan yang satunya itu berbeda. Gitu ya, adik-adik aku sayang. Oke, kita next. Kesimpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Simpulan tidak dapat dinilai karena info tidak cukup ketika ada lebih dari satu syarat tidak diketahui atau abu-abu. Pokoknya mau berapapun syaratnya, ketika syaratnya itu lebih dari satu yang tidak diketahui atau abu-abu, dia akan menjadi simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Oke. Ya, boleh lewat aja, maaf ya. Nyari sinyal, nggak ada sinyal di bawah. Maaf ya. Oke. Simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Aku kasih contohnya. Misalnya, em, oke. Aku kasih contoh kayak gini. Ih, kenapa Rio itu paling enak gitu loh. Cuman 3 kata, 3 huruf kan, Rio. Seseorang akan menjadi artis ketika ia viral. Yang pertama adalah viral dan lucu. Ini syarat kedua. Untuk menjadi artis. Akan menjadi artis. Bentar, ini simpulannya belum malah. Rio menjadi artis. Nah, kita lihat nih simpulannya dengan tujuannya selaras tidak? Oh, selaras, sama-sama untuk menjadi artis, sama-sama menjadi artis gitu ya. Nah, syarat pertama itu kan viral dan yang kedua itu lucu. Ternyata Rio itu sering bercanda dan terdapat video TikToknya yang tembus 10K penonton. Sering bercanda itu tidak pasti lucu. Jadi dia ini masih abu-abu. Ya kan? Sering bercanda, kalian pernah nggak sih nemuin teman kalian yang bercanda, terus bercandaannya garing? Kayak aku contohnya, aku tuh nggak bisa bercanda gitu loh, karena aku tuh bisanya tuh diseriusin. Gitu. Jadi kan si Rio itu sering bercanda, jadi dia itu masih abu-abu antara dia itu akan lucu atau enggak. Dan terdapat video TikToknya yang tembus 10K penonton. Video TikToknya yang tembus 10K penonton. Apakah dia menjadi viral? Belum tentu juga, ya kan? Dia juga masih abu-abu. Nah, yang abu-abu ini kan syaratnya ada 2 dan keduanya juga abu-abu.
Ya kan, ini bingung gitu. Kita ini sering bercanda viral nggak ya? Oh, berarti dia masih sering bercanda dia lucu nggak ya? Dia abu-abu. Terus video TikTok tembus 10K penonton dia abu-abu juga, belum tentu viral. Nah, ada lebih dari satu syarat yang dia itu abu-abu. Otomatis di sini simpulannya tidak dapat dinilai. Oke. Berarti kalau cuman kemungkinan-kemungkinan gitu, jadinya nggak bisa dinilai ya. Tergantung kemungkinannya itu cuma satu syarat atau enggak. Kalau kemungkinannya itu cuma satu syarat, itu kan berarti masuknya kemungkin benar. Karena hanya satu syarat yang tidak diketahui atau abu-abu. Kak, gimana kalau kesimpulannya nggak selaras? Kan tadi udah sayangku di sini. Sayangku, cintaku. Simpulan tidak relevan. Nggak selaras tuh maksudnya gimana? Kalau dia kebalikan, kalau dia benar-benar kebalikan kan masuknya ke pasti salah dong. Kalau tidak relevan ya berarti dia out of topic ya. Kayak misalnya kamu ngomong apa, ini loh kalau kamu mau nonton konser Blackpink kamu harus bawa light stick sama harus punya tiket. Terus, oh aku punya ini kok, aku punya tiket sama punya light stick kok. Terus ada yang ngomong, oh berarti kamu kaya ya? Kalau kayak gitu, berarti kan dia tidak relevan. Ada yang menyimpulkan, oh kamu kaya ya, padahal tadi informasinya untuk menonton konser Blackpink, ya kan tidak benar nih, ya kan jadinya masuknya ke tidak relevan. Gitu, paham nggak? Pertanyaanku, pembahasan aku bisa dipahami tidak? Nanti kalau ada yang belum paham nggak apa-apa, karena kan besok kita bakal ngebahas ini lagi. Kita akan ngebahas soal-soalnya gitu, dasar-dasar soalnya. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan dulu, biar kalian juga makin lama kan makin kayak ngerjain soal, oh iya ini paham gitu. Paham? Kata-kata hari ini, boleh mencintai tapi tidak boleh milik orang. Paham? Oke. Oh iya, kurang singkat saja, ulangin. Kata-kata hari ini. Aduh, aku nggak tahu lagi kata-kata hari ini gimana. Nggak tahu deh. Jadi, aku nggak tahu. Oke, kita next dulu ya. Ini untuk simpulan-simpulannya. Kita next ke contoh soal yang pertama. Silahkan. Coba kalian kerjakan dulu untuk satu soal ini. Izin out, Kak, lapar. Kan bisa sambil makan. Emang aku ngelarang kamu makan? Emang aku ngelarang-larang gitu kalian makan? Kan bisa sambil makan sayangku cintaku. Kamu bisa nonton video ini, nonton Zoom ini, bisa sambil makan, mau nyemil juga silahkan, boleh minum juga silahkan. Jadi saya ini tuh adalah seorang peri. Jadi kalian itu boleh banget melakukan apapun yang kalian mau, asalkan kalian tetap menonton saya berbicara selama 1 jam ke depan. Enggak deh, kurang 20 menit lagi. Oke, ini kira-kira jawabannya apa? Mungkin benar, mungkin benar, mungkin benar. MBB, MBB tuh MBB tuh ini ya, apa? Big Three, McKinsey, BCG sama Bain and Company. MB mungkin benar. Benar kan? Kita banyak barang nih Mbak. Yang gimana kan? Banyak barang apa? Mau pindah. Oh, pindahan. Iya. Aku ke atas dulu aja. Iya, ya, aku ke atas dulu. Ada yang pindahan bentar ya, guys.
Ke atas dulu. Oke, aku pindah ke pojok. Jadikan sekali. Tapi nggak apa-apa, ini sinyalnya jadi bagus kok. Iya, nggak enak kalau mau ngusir aku. Sedih nggak sih? Oke, kita lihat di sini. Untuk menjadi ketua OSIS. Oke, kita lihat dulu di sini untuk menjadi ketua OSIS. Syarat yang dibutuhkan, jadi ini kan untuk menjadi ketua OSIS, kita lihat juga simpulannya. Simpulannya, Adi dapat menjadi ketua OSIS. Dia selaras ya. Oke, kalau selaras bisa pakai caraku yang di atas tadi. Ya, nggak apa-apa, silahkan lewat aja ya. Maaf ya. Syarat yang dibutuhkan adalah wajib pernah menjadi pengurus OSIS ini yang pertama. Masuk 5 besar paralel. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga, memiliki keterampilan yang unik. Adi peringkat 2 seangkatan. Berarti syarat yang kedua dia terpenuhi. Dan pernah menjadi sekretaris OSIS. Sekretaris OSIS itu masuknya ke pengurus OSIS. Iya enggak? Iya kan? Jadi ini untuk syarat pertama dia terpenuhi. Nah, yang tidak diketahui itu ada satu syarat. Ada satu syarat. Syarat apa? Syarat yang memiliki keterampilan yang unik. Berarti kalau 2 terpenuhi dan ada satu yang abu-abu atau tidak diketahui, dia jawabannya mungkin benar. Tapi peringkat 2 seangkatan sama paralel emang hitungannya sama ya Kak? Sama. Paralel itu kan seangkatan. Oke, kita next ya. Satu lagi. Kita coba satu lagi di sini. Silakan dijawab dulu. Aku masih pakai baju kerja, jadi panas banget. Lanjut, lanjut ya aku ternyata. Pasti salah, Well. Halo, Well. Jadi saya lagi membuat balon, udang balon, Well. Nggak berhasil-hasil, Well. Oke, kita lihat di sini pada jawab pasti salah. Tapi ada yang bilang mungkin benar. Oke, tinggi, minim, ini ada syarat ya? Bukan syarat. Kita lihat dulu tujuan syaratnya. Tujuan syaratnya itu apa? Untuk menjadi atlet. Kita lihat simpulannya. Oh, simpulannya juga sama-sama Rio menjadi atlet. Syaratnya itu apa untuk menjadi atlet? Tinggi minimal 180 cm. Ih, kok menjadi love? Bulat. Nah, dan berkaki jenjang. Ini syarat yang kedua. Tinggi minimal 180 cm dan berkaki jenjang merupakan syarat menjadi atlet. Rio punya tinggi 173 cm dan memiliki kaki yang jenjang. Kaki yang jenjang berarti syarat kedua dia terpenuhi. Syarat yang pertamanya, Rio punya tinggi 173 meter. Lah, menjadi atlet kan minimal 180. Si Rio cuma punya 173. Berarti kan tidak terpenuhi, Well. Dia tidak terpenuhi.
dia nggak punya minimal 180 cm. Otomatis Rio menjadi seorang atlet. Di sini jawabannya adalah pasti salah. Tapi kalau misalnya aku punya simpulannya itu Rio tidak dapat menjadi seorang atlet. Kalau misalnya kayak gini, dia simpulannya kualitasnya jadi apa? Kalau aku ubah gitu, simpulannya kayak gini. Nah, makanya kan aku udah bilang ya, jadi kalian harus perhatiin dulu, apakah dia itu antara tujuan dengan simpulannya itu sama. Karena baru bisa tuh pakai yang aku jelasin tadi. Nanti kalau misalnya nih tiba-tiba simpulan dengan tujuannya itu berbeda. Tujuan syaratnya itu menjadi atlet, tapi simpulannya itu tidak dapat menjadi seorang atlet. Dia kan berkebalikan. Nah, kalau berkebalikan, itu nggak bisa tuh pakai yang tadi aku contohin. Nah, kalau di sini nih, Rio tidak dapat menjadi seorang atlet. Pasti benar, karena ada satu syarat yang dia tidak terpenuhi. Jadi di sini itu menjadi pasti benar. Kalau misalnya aku mau kasih contoh lagi, wait ya, ini aku taruh atas dulu. Ini kalau misalnya waktunya habis, terus ada yang mau tanyain, kalian nggak usah deh sering-sering ganggu aku gitu. Aku tuh tahu aku tuh terkenal ya. Jadi kalian kalau mau tanya-tanya aku tuh nanti aja gitu. Jangan kayak wartawan. Aku tuh memang terkenal gitu artis ibu kota gitu. Memang banyak sih yang mau tanya-tanya ke aku rahasia-rahasia sukses gitu kan. Jadi tolong ya stop. Enggak bercanda, bercanda, bercanda. Bercanda ya. Bercanda sayang cintaku. Oke, aku kasih contoh lagi satu. Misalnya, em, atau Aku udah minum obatnya. jadi kan ia seorang seorang apa ya? Seorang penerima beasiswa. Ini pintar bermain piano sehingga menerima beasiswa. Nah, kalau kayak gini dia masuknya apa? Jawabannya. Aku bisa loh kayak suara yang tadi. Kalian mau dengerin aku menjadi suara yang kayak tadi nggak? Mau. Tapi takutnya pada kabur. Jangan deh. Mumpung di sini banyak 700 orang. BTW ada yang baru nggak sih di sini? Atau kayak pada yang lama? Oh iya, pada baru. Yakin tuh. Bohong. Oke, bentar ya. Oke, di sini jawabannya pasti benar. Kenapa bisa pasti benar? Karena di sini ada dua syarat ya. Ada dua syarat yang namanya bermain piano atau pintar melukis.
ya kan? Nah, tapi di sini ada kata-kata atau. Kalau atau dia mau salah satu aja dilaksanain atau terpenuhi, dia dia iya, mari Mas. Lantai berapa, Mas? 4. Bayangin bawa kulkas sampai lantai 4, bro, dari lantai 1 naik tangga bawa kulkas. Ya Allah. Oke, di sini ada kata-kata atau. Berarti kalau atau salah satunya aja, mau syarat 1, mau syarat 2, dia harus terpenuhi. Boleh terpenuhi salah satu, boleh terpenuhi dua-duanya. Ternyata si Rini itu pintar bermain piano sehingga menerima beasiswa. Di sini tujuannya sama ya, dapat menjadikan seorang ia dapat eh, ya akan menjadikan ia seorang penerima beasiswa. Nah, di sini juga menerima beasiswa. Berarti kan udah selaras tuh tujuannya. Dan memang si Rini itu syaratnya itu terpenuhi nih salah satu. Berarti dia menjadi pasti benar. Seperti itu. Ini pengulangan aja. Tadi udah aku jelasin, aku udah jelasin di atas-atas. Ini udah, insya Allah udah lengkap sih sebenarnya. Besok kita akan ngebahas, kan, besok kita akan kuis. Kuisnya itu cuma 10 soal aja, 10 soal pertanyaan dasar, pertanyaan-pertanyaan, enggak 10, 15. Enggak, 30, 2, ya 15 sampai 20 soal kuis yang nantinya itu cuma dasar-dasar aja, mungkin kayak misalnya membedakan pernyataan tersebut mungkin benar, pasti benar, gitu-gitu aja. Terus juga nanti mungkin aku kasih soal-soal yang kayak gini, cuman ya masih yang gampang-gampang lah ya, yang belum sesusah itu. Semoga kalian besok itu udah bisa mengaplikasikan yang aku kasih hari ini gitu. Dan aku berharapnya sih nggak ada eh nggak ada siswa yang dia itu salah semua gitu. Minimal banget satu deh. Aku sangat apresiasi. Nggak Kahoot quizzes. Kak, berarti kalau ada 3 syarat tapi 2 tidak diketahui, satunya benar, berarti informasinya tidak cukup. Iya, sayang, karena lebih dari 1 syarat dia itu tidak diketahui. Kak, catatannya langsung diupload bisa nggak ya? Biar langsung, lah biasanya kan aku langsung selalu upload. Emang nggak masuk ya di kalian? Aku tuh selalu aku upload gitu. Kayak paling paling lama sejam 2 jam gitu. Suka lama emang iya ya. Tapi nggak pernah sampai kayak besoknya gitu nggak pernah sih. Kak, Kak, batas kita bisa berasumsi itu sampai mana? Sampai hanya ada 1 syarat yang dia itu tidak diketahui. Karena itu asumsinya itu cuman bisa terbatas antara 2 opsi. Jadi cuman ada 2 kemungkinan asumsi kita. Bisa iya, bisa enggak. Bisa benar, bisa salah. Nah, itu asumsi yang diperbolehkan. Kalau asumsinya sampai lebih dari 2, kayak misalnya nih asumsinya kayak, oh, ini bisa aja jawabannya A. Oh, ini bisa aja jawabannya B. Ini bisa aja jawabannya C. Nah, itu nggak boleh asumsinya. Karena itu akan mengubah jawaban keseluruhan. Oke, aku buka 2 penanya aja ya. 2 penanya. Mungkin nanti di sini Naurah, Senja, sama Ais, sama aku cuma menjawab Haifi dan Azam. Oke. Gimana Haifi? Haifi itu yang nyanyi kayak, oh kasihku, kamu cinta gitu. Gimana Haifi? Nah, Kak, aku dengar nggak suara aku? Nggak kedengeran. Gimana? Oke. Aku mau make aja. Kalau aku tadi kan Kak Azarin bilang kalau misalkan lebih dari 1 abu-abu itu kan tidak bisa dinilai kan? Iya nggak? Ya, betul. Kalau Kalau mis- lebih dari, Kenapa Kak? iya benar kalau lebih dari 1. Iya, kalau misalkan contohnya kayak eh pintar, jujur, dan rajin menabung gitu. Terus kesimpulannya itu kayak tidak bisa berbohong dan berhemat. Kan kalau misalkan jujur itu kan
tidak bisa berbohong itu kan bisa jadi dia jujur kan. Kalau misalkan berhemat bisa jadi dia rajin menabung gitu. Berarti itu tidak bisa dinilai enggak Kak? Ya, nggak bisa dinilai. Kenapa? Karena hemat itu juga abu-abu dong. Hmm. Saya nih, aku hemat karena aku nggak punya uang. Jadi pintar menabung dengan hemat itu kan berbeda. Makanya untuk di sini itu kalian itu harus menguasai sinonim. Apakah ini itu masuk ke sini? Kayak misalnya tadi tuh, kayak apakah mawar itu masuk bisa aja memenuhi bunga? Nah itu loh. Jadi kalian harus tahu sinonimnya. Kayak misalnya hemat. Hemat itu nggak bisa disamain dengan rajin menabung. Kenapa? Karena kalau hemat itu kan dia kemungkinan kayak, oh aku punya uang makan cuma 10.000, ya udah aku hemat karena nggak punya uang gitu. Gitu Hifi. Satu lagi boleh nggak Kak? Boleh. Ya, kalau misalkan satu abu-abu itu kan berarti mungkin benar. Berarti kalau misalkan Hmm? pernyataannya mungkin kayak pintar, jujur, dan rajin menabung gitu. Tapi nanti kesimpulannya dia cuman pintar, jujur, dan berhemat. Berhemat. Berarti itu mungkin benar ya Kak? Benar, iya betul. Oke. Makasih ya Kak Arin. Sama sayangku cintaku dunia. Aku tahu kalian tuh nggak pernah di nggak pernah di apa ya dipanggil kayak gitu. Jadi aku akan menggantikannya. Ih, astagfirullahaladzim. Gimana Azam? Halo Kak. Halo, gimana? Kak, saya ada 2 pertanyaan nggak apa-apa kan? Aduh, maaf, tapi kalau dua pertanyaan kayaknya harus nambah sekitar 150.000 lagi deh. Waduh. Sesi ya gimana? Mau, Nah, mau tanya yang apa? pertama Azam? itu ini Kak, yang soal seseorang harus memakai baju putih dan sepatu hitam untuk tes CPNS. Rio Oh. memakai baju putih dan sandal hitam. Nah, itu kan saya ngerti Kak, kenapa Kak Azarin bilang itu tidak relevan. Tapi dalam logika saya tuh bisa jadi ada jawaban lain Kak. Misalnya pasti salah gitu. Karena kan di sini kan sepatu hitam ya Kak. Sedangkan di sini kan sendal hitam. Itu kan sesuatu yang berbeda gitu loh. Nah, pertanyaan keduanya itu, apakah di PU itu ada peraturan yang mengikat atau tidak? Karena kan PU kan bermain dengan logika ya Kak. Sedangkan logika Kak Azarin atau logika si pembuat soal kan pasti berbeda. Yang tadi Kak Azarin bilang, di soal yang sama aja tuh, misal soal yang sama, ditaruh tryout di 2 lembaga belajar yang berbeda, jawabannya itu bisa beda Kak. Nah itu yang saya kepikiran tuh selalu begitu Kak. Gimana Kak? Oke, baik Azam. Oke, aku akan menjawab yang pertama terlebih dahulu ya, karena di sini itu nggak apa-apa kan aku pakai mode yang seperti ini kan ya Azam ya. It's okay ya. Karena di sini kebetulan ada yang memuji suara aku ya, ini soft spoken, jadi aku ingin membuktikan itu bahwa aku memang soft spoken. Nah, di sini yang pertama, kalau menilai kualitas simpulan, ya yang dinilai kualitas simpulannya aja. Oh, yang dinilai simpulannya aja, Azam. Nah, di sini kan simpulannya itu kan adalah dapat lolos menjadi PNS. Ini simpulannya. Jadi kita fokus ke simpulannya. Kita lihat lagi nih di atas-atasnya. Loh, syaratnya ini kita lagi ngomongin tentang tes CPNS. Tentang untuk mengikuti tes CPNS itu seperti apa. Kok simpulannya itu tiba-tiba dapat lolos menjadi PNS? Sedangkan di sini kan syaratnya itu kan nggak diomongin dan lain-lain. Dan ini kan sebenarnya cuma keterangannya si Rio nih. Keterangannya si Rio. Kita fokusnya itu kita menilai si simpulannya ini. Kita kaitkan dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Nah, persyaratannya ini itu kan tujuannya untuk mengikuti tes CPNS. Di sini tiba-tiba simpulannya itu menjadi lolos menjadi PNS. Nah, itu kan berarti berbeda kan Azam? Dia menjadi berbeda dan tidak relevan. Jadi fokusnya itu simpulan tidak relevan itu nggak hanya kita lihat di sininya, tapi fokusnya itu memang kesimpulannya. Ke Rio dapat lolos menjadi PNS-nya. Gitu Azam, gimana? Ya, oke Kak. Ngerti, Untuk ngerti, yang ngerti. pertama ya. Nah, untuk yang kedua, untuk tadi apa ya? Oh, logika ya? Atau apa tadi? Iya Kak. Oke. Jadi, Apakah di PU tuh ada peraturan yang mengikat? Soalnya kan biasanya kan jawabannya beda-beda gitu Kak. Bahkan antara guru dengan guru pun bisa berbeda gitu. ya oke. Sebenarnya untuk PU, kayak misalnya silogisme dan gitu-gitu kan ada tuh aturannya. Aturannya apa? Aturannya ya pakai aturan Ponens, Stolens, dan silogisme itu sendiri.
negasi pun juga ada kan, kayak misalnya dan atau itu dinegasiin seperti apa. Nah, kalau kayak gitu kan memang sudah disamakan ya kan. Jadi kita harus mengikuti aturan tersebut. Nah, kalau yang di sini kualitas simpulan, memang yang menjadi polemik itu hanya satu, di bagian mungkin benar. Kalau pasti benar, pasti salah, tidak relevan, eh, pasti pasti salah itu sama semua pasti. Aku jamin antara tutor dan lembaga lainnya itu pasti sama untuk pikirannya. Tapi untuk mungkin benar ini bahkan dari yang menyelenggaranya pun kita kan nggak dapat batasan-batasnya. Nggak, bukan nggak ada batasan sih. Kita nggak dapat konfirmasi mungkin benar itu dari pembuat soalnya itu seperti apa konsepnya kan kita nggak dikasih tahu itu kan. Makanya di sini aku tadi ngejelasin dari konsep aku sendiri kenapa dia bisa jadi mungkin benar karena tinggal dua kemungkinan. Balik lagi ke definisi mungkin benar itu kan ada dua dan juga ketika dia tinggal satu hal yang tidak diketahui, kita kita hanya bisa berasumsi dua. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya tadi aku masukin ke mungkin benar. Nah, jadi logika itu sebenarnya bisa dijelaskan asalkan memang di balik alasan itu tuh kuat. Seperti tadi aku jelasin. Mungkin nanti aku akan ngejelasin ke Kak Iben juga karena sebenarnya kemarin kita udah sepakat kalau untuk mungkin benar itu seperti ini. Tapi mungkin Kak Iben kemis gitu ya. Atau mungkin ada pendapat lainnya yang mungkin belum diupdate gitu. Tapi memang em, kalau kayak gini itu balik lagi ini nggak bisa aku suruh kalian oh kalian harus ngikut aku kalian harus ngikut yang ini itu karena memang semuanya itu berbeda coba deh kalian cek bisa kalian cek ikut tryout di sini di situ di sana terus kalian lihat pembahasan di sini pembahasan itu pasti berbeda semua kalau yang mungkin benar tapi di sini aku tekanin aku kenapa aku bisa mendefinisikan ini mungkin benar karena tadi alasan yang tadi itu aku udah bilang itu Azam. Ya, oke Kak. Makasih banyak Kak jawabannya. Maaf kalau banyak pertanyaannya. Aduh, emang nih Azam. Jadi kamu nanti aku chat ya, aku kasih bill-nya. Karena kalau misalnya kamu belum melunasi selama 1 kali 24 jam, aku akan ke sana, aku akan mengetok-ngetok pintu kamu dan aku akan membongkar semua kepada dunia. Ya, makasih Kak. Sama-sama Azam. Oke. Eh, aku kasih Aku kasih satu pertanyaan lagi ya untuk Senja ya. Yang lainnya bisa besok aja disimpan di hari Selasa depan. Gimana, Senja? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ya ampun, iya gimana Senja? Ini aku mau mastiin aja boleh nggak Kak? Ah, nggak boleh. Boleh lah. Sangat boleh. Oke, nggak jadi berarti ya Kak. Gimana? Jadi itu kan ada ya di iDrop yang soal nomor 4 itu soalnya kayak gini. Apabila ingin lulus dari Fakultas Psikologi, maka wajib mengambil 144 SKS, mengikuti sidang proposal dan menghadiri wisuda. Sani mengambil 144 SKS, mengikuti sidang dan menghadiri acara. Terus kan kesimpulannya itu Sani lulus dari Fakultas Psikologi. Nah, kalau kayak gitu berarti jawabannya yang tidak dapat dinilai ya, Kak. Soalnya kan dia di situ ada yang mengikuti sidang. Nah, sidangnya itu kan nggak tahu ya sidang apa. Sama yang menghadiri acara. Acara juga Ya, nggak tahu. Berarti gitu ya, Kak, caranya. ya betul. Dia tidak dapat dinilai karena kan dia ada 3 syarat, ya kan? Dua-duanya tuh abu-abu. Dia ada lebih dari satu syarat yang dia itu abu-abu kayak misalnya tadi mengikuti sidang kita tidak tahu itu sidang apa yang kedua menghadiri acara kita tidak tahu itu acara apa itu bukan wisuda kan bisa aja kan jadi ya ada dua tuh ada lebih dari satu yang abu-abu berarti itu masuk ke tidak dapat dinilai gitu Oh, az oke, Kak. gitu ya. Gimana aman Makasih ya, Kak. Aman-aman. Makasih, Kak. sama-sama tuh kayak gimana ini beneran ada anak baru ya. Kalau satu doang berarti mungkin benar satu doang gimana tuh? Satu doang yang abu-abu. Iya, kalau satu doang yang abu-abu dia mungkin benar. Oh iya, iya ampun, kalian ada anak-anak baru ya. Jadi perkenalkan nama saya Azarin Zada Tiara Andini. Aku kebetulan aku kebetulan masih muda ya. Aku umurnya sekitar 16 tahun. Jadi kalian bisa memanggil aku Azarin aja langsung yang baru-baru ini ya. Dan aku tuh merupakan salah satu tutor yang paling cantik karena kalau misalnya disandingin sama Babe, sama Dinan, sama sama
siapa lagi ya? Dua aja itu. Kalau misalnya dibanding sama Babes sama Dinan, itu aku yang paling cantik sih. Jadi tolong juga jangan pada kaget gitu ya. Kalau misalnya belajar sama aku tuh jangan terpukau. Aku takutnya tuh kalian kayak bengong, kayak melihat muka aku terus kayak ya ampun cantik banget gitu tuh jangan ya. Jadi aku harap sih kalian betah-betah ya. Betul-betul ya. Dan memang ini anak-anak di sini itu memang kayak pada takut untuk mengakuinya. Ini bisa dilihat ya di chat itu kayak ye itu sebenarnya kayak dalam hati, iya kak kakak paling cantik. Itu tuh kayak gitu guys. Jadi ye itu sama dengan iya kakak paling cantik. Kayak gitu ya. Jadi oh parah banget. Aku tuh selalu saya itu selalu amazed sama progres kalian semua karena dengan kalian itu seperti ini saya mendapatkan semangat-semangat juang yang sangat-sangat tinggi. Jadi saya harapkan untuk teman-teman semua dengan audiens saya tercinta besok hari Selasa lagi kita akan bertemu di jam yang sama. Semoga sih memang tidak ada halangan karena memang kebetulan saya saat ini itu jobnya itu sangat banyak. Dan kalian itu pun kalau misalnya mau menghubungi saya, kalian harus menghubungi manajer saya yang nomornya itu belakang 337. Jadi kalau misalnya mau menghubungi manajer saya, tolong berikan konsen ya, karena banyak banget nomor-nomor iseng, karena yang memang ya saya itu fansnya banyak, jadi ya takutnya itu kayak gitulah. Tahu lah kalau misalnya fansnya banyak itu kan kayak kadang-kadang, iya ampun, tuh kan salah satunya aku baru ngomong fans aku banyak tuh Silver. Ya ampun, aku tuh sangat-sangat amazed. Nih, salah satu contohnya ini ada salah satu fans aku. Halo, Lucifer. Terima kasih banyak loh. Kamu yang memang fans sejati aku, bro. Gitu ya. Jadi, untuk anak-anak baru, oh ya, aku merupakan mahasiswa, bukan, aku merupakan mahasiswa kedokteran Universitas Gadjah Mada. Aku anak IUP kebetulan. Jadi International Undergraduate Program. Jadi kalian jangan jangan ini ya, jangan shock karena saya terlalu pintar gitu ya. Karena ya memang ya gimana ya, aku masuk ke kedokteran UGM ya gimana nggak aku pintar gitu kan. Jadi beneran iya aku beneran FK UGM. Aku saat ini aku sedang mengambil topik skripsi peningkatan 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 hormon endokrin terhadap siswa yang sedang diajar oleh Azarin. Itu salah satu ininya. Dan konsen aku itu terkait dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh radiasi mesin gitu loh guys. Jadi aku dengan Bang Nafis, kalau kalian tahu Bang Nafis itu dia adalah sarjana teknik bukan teknik sarjana bahasa bukan sarjana sastra mesin. Jadi kita collab gitu ya kedokteran UGM dengan sastra mesinnya UI gitu. Ih, ya ampun lagi langsung pada anjlok. Astagfirullahaladzim. Aku recordingnya aku stop